Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia serta hidayah yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, hingga sampai dengan detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan sudah juga kita tunaikan sholat tarawih berjamaah pula. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf kalau biasanya setelah tarawih langsung pulang, ini harus berhenti sejenak ya. Mungkin 10 atau 15 menit ya Pak Supri ya. Biasanya saya mengasih kultum itu sebelum tarawih. Nah, tapi oleh pengurus katanya selesai tarawih saja, biar lebih tidak buru-buru atau lebih tenang mungkin. Namun mudah-mudahan Bapak Ibu juga tidak gelisah untuk melanjutkan ronde yang kedua. Ya, biasanya kalau sudah sholat tarawih kita akan bersantap untuk ronde yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa ditahan sejenak Bapak Ibu. Malam ini sudah kita masuki hitungan ke-15 insya Allah. 15 dan 16 ya yang sudah duluan melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Puasa yang kita kerjakan sudah 14 hari. Lapar, haus, lelah, letih, loyo, itu yang pasti akan kita rasakan. Ibu-ibu merasa letih, Bu? Merasa lapar? Merasa haus? Bapak-bapak haus, lapar, letih, lesu, campur ngantuk. Kenapa itu mesti terjadi? Karena memang itulah perintah Allah kepada kita untuk berlapar-lapar, berhaus-haus. Tapi Allah perintahkan ini tidak semua orang. Karena Allah tahu persis kalau semua orang diperintahkan tidak akan sanggup melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Karena puasa ini tidak hanya sekedar kita menahan haus dan lapar kita dari makan dan minum, bukan. Kalau secara fisik anak-anak TK, SD, SMP itu bisa kita latih. Dari dia setengah hari, jam 1, jam 2, sampai nanti dia tembus 1 hari. Itu anak-anak kalau secara fisik dia mampu menahan haus dan laparnya. Tapi persoalannya, puasa ini tidak hanya sekedar ukuran fisik atau kemampuan badan kita. Tidak hanya sekedar kita diperintahkan untuk menahan atau kita dilarang makan dan minum. Tidak. Tapi puasa ini diperintahkan oleh Allah untuk menahan segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Makanya persyaratan puasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman,
Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diperintahkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan orang-orang yang bisa dan mau serta mampu melaksanakan ibadah puasa itu tidak setiap orang Allah pilih ya ayyuhallazina amanu. Jadi ada pengkhususan ibadah puasa ini spesial orang-orang yang beriman. Ketika tidak memiliki iman, maka berat yang namanya puasa ini. Haus lapar pasti, tapi yang namanya menahan segala sesuatu, mulut dipuasakan dari membicarakan, menggunjing, menghina orang lain. Tangan ini tidak dipuasakan juga dari mengambil yang bukan hak kita. Kaki juga dipuasakan dari melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berprasangka buruk kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu yang terus kita jaga di dalam melaksanakan ibadah puasa. Jangankan membatalkan ibadah puasa, hal-hal yang mengurangi nilai ibadah puasa pun kita jaga. Kita ingin biasanya lelucon, bohong-bohong, pura-pura, itu sekalipun bohong kita akan jaga di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Khawatir kalau puasa kita ini yang kita dapatkan hanya haus dan lapar saja. Sebagaimana kata Rasulullah, tidak sedikit manusia yang ketika dia berpuasa yang dia dapatkan tidak lebih dari haus dan lapar. Jadi ada, kata Rasulullah, orang yang sudah berpuasa tapi yang dia dapatkan itu hanya haus dan lapar, selebihnya tidak. Tentu tidak demikian yang kita harapkan. Puasa kita ini kita harapkan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persyaratan orang-orang berpuasa itu harus ada iman. Dia yakin, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu maqaddamat min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, imanan wahtisaban, iman, ikhlas hanya mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah sesungguhnya yang ingin kita raih. Kenapa kita melaksanakan ibadah puasa? Biar lapar, biar letih, biar capek, biar ngantuk. Karena imanlah yang menyebabkan kita menjadi kuat, menjadi semangat agar kita terus menjaga puasa kita. Iman inilah yang menjadi penguatnya. Iman itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah puasa yang masih separuh kita jalani dan separuh lagi yang akan kita jalani, akan benar-benar menghantarkan diri-diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri daripada orang yang bertakwa itu, Bapak Ibu, itulah yang kita jalani sudah 14 hari ini. Bangun dia di tengah malam, ngantuk dia, apalagi dia capek, lelah, masih ada rasa ngantuk, tapi karena iman, karena cintanya kepada Allah, bangun dia jam 2, jam 3, jam 4. Untuk apa? Mempersiapkan makan sahur. Karena di dalam sahur itu, kata Rasulullah, ada keberkahan. Jadi bukan karena kita mampu dan tidak mampu, tahan dan tidak tahan. Jadi ada orang kebiasaannya tidak apa-apa lah tidak sahur, jangan. Karena sangat dianjurkan kita bangun untuk makan sahur. Karena di waktu sahur itu ada keberkahan yang disiapkan oleh Allah. Ziyadatul khair. Jadi keberkahan itu, Bapak Ibu, bertambahnya kebaikan. Itu yang kita ingin raih. Nah, maka di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita ingin mengambil keberkahan yang ada. Makanya di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita, penyempurna amal-amal ibadah puasa akan kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita makan sahur di tengah malam, bahkan sebelum kita makan sahur, kita sempatkan lagi sujud dan ruku kepada Allah untuk menambah sholat malam kita, sholat tahajud kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Karena di dalam bulan Ramadan ini akan cepat dan mudah diijabah setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dibuka semua pintu-pintu ampun, pintu-pintu taubat, pintu-pintu rizki dibukakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Maka sempatkan kita, upayakan dan maksimalkan kita dalam Ramadan ini. Selain kita berpuasa,
gemarkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih menjelang sahur dan menjelang berbuka puasa. Berdoa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terus mengistiqomahkan kita, karena di dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu ada yang membagi 3 bagian. 10 pertama itu rame banget, 10 kedua kendor sudah, 10 ketiga sisa imam dan makmum beberapa orang. Mudah-mudahan di Al-Furqan ini tidak ya. Tadi masih ada 2 saf. Mudah-mudahan nanti sampai nanti di penghujung Ramadan masih bertahan lah, syukur-syukur bisa bertambah menjadi 3 dan 4 saf. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gugur di tengah jalan. Belum selesai pertempuran dan perjuangan sudah kita keok di tengah jalan. Karena apa? La'allakum tattaqun. Yang dijanjikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa itu adalah dia terus istiqomah sampai di penghujung Ramadan. Bahkan setelah Ramadan berakhir pun dia tetap akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Tarawih kita 20 ditambah 3 berarti 23. Rawatib kita ada 12 sunatnya. Berapa itu kalau kita hitung selama 1 bulan? 721 rakaat 1 bulan. Dan 721 itu Bapak Ibu tidak hanya 1 kali. Karena setiap kebaikan itu diberikan ganjaran 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat. Itulah yang menyebabkan kita bersemangat untuk melakukan amal ibadah. Karena kalau kita ukur usia kita, pasti tidak akan bisa menembus pahala kalau yang rutin kita lakukan, kecuali Ramadan seperti ini, karena Allah janjikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an kita biasakan. Ada yang punya target hatam sekali, hatam 2 kali, hatam 3 kali. Ya, kita enggak usahlah sampai 2-3 kali. Sekali hatam saja. Atau mungkin dalam Ramadan ada, kita buka saja. Syukur-syukur kita punya planning. Karena di dalam membaca Al-Quran, sebagaimana kata Rasulullah, setiap huruf itu diberikan ganjaran pahala 1, dan setiap 1 itu diberikan kelipatan 10, 70, 700, bahkan tidak terhingga. Al-Quran itu 1.027.000 ayatnya. Jadi kalau kita hatam 30 juz itu 1.027.000, berarti hampir 10 juta pahala yang kita dapatkan. Itu hitung-hitungan yang dijanjikan oleh Allah. Tentu ada yang tidak terhingga. Itulah yang namanya keberkahan yang ingin kita raih, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Ingin saya berpanjang lebar Bapak Ibu, tapi waktu jugalah yang membatasi. Mudah-mudahan kedatangan saya ini tidak terlalu mengganggu ke aktivitas Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada seluruh pengurus takmir, Pak Supriyo dengan pengurus takmir, ya, ketua dan seluruh jamaah sudah memperkenan dan memberikan waktu. Saya sering aja sholat di sini, ya, tapi baru kali ini bisa mendapatkan waktu dan kesempatan untuk berbagi ilmu, bukan mengajari, ya, bukan mengajari. Ada orang-orang tua saya yang jauh lebih paham. Insya Allah kita hanya sekedar untuk berbagi di dalam bulan Ramadan. Siapa tahu dengan bulan Ramadan ini sebagaimana dijanjikan Allah, setiap kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah dan dicatat sebagai amal-amal jariah kita, baik yang memberikan maupun yang menerima. Mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan kita bersama. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala